Bagaimana manajemen konflik dalam organisasi nirlaba? Kelas reguler B oleh kelompok Heri Indrawansyah, Agung Prastia, Aryansyah Lubis, Fahrezi Adisa, dan Clarissa Aryani. Ujian tengah semester mata kuliah manajemen organisasi nirlaba. Bagian selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai pandangan tentang konflik dalam organisasi. Menurut Robbins, mengemukakan 3 pandangan mengenai konflik. Yang pertama yaitu pandangan tradisional, yaitu traditional view of conflict. Dan yang kedua ada pandangan hubungan manusia, human relation view of conflict. Dan yang terakhir ada pandangan interaksionis atau interactionist view of conflict. Baik, di sini saya Agung Prasetya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pendekatan manajemen konflik. Menurut Edelman RJ menegaskan bahwa jika konflik dikelola secara sistematis akan dapat berdampak positif, yaitu memperkuat hubungan kerjasama, meningkatkan kepercayaan dan harga diri, serta mempertinggi kreativitas dan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan kerja. Lalu tujuan dari manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Serta konflik sendiri terdapat beberapa konflik, yaitu konflik antara individu atau antara kelompok, yang dimana kedua konflik tersebut dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelangsungan organisasi. Maka dari itu, pimpinan organisasi dituntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Sekian materi kali ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Heri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Agung Prasetya, yaitu tentang penyebab konflik. Menurut Harjana, menyebutkan lingkaran konflik terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi yang mendahului. Kedua, kemungkinan konflik yang dilihat. Ketiga, konflik yang dirasa. Yang keempat, perilaku yang nampak. Kemudian yang kelima, konflik ditekan atau dikelola. Dan yang keenam, dampak konflik. Sedangkan menurut Terry, menjelaskan bahwa konflik pada umumnya mengikuti pola yang teratur yang ditandai timbulnya suatu krisis. Selanjutnya, terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok, dan konfrontasi menjadi pusat perhatian. Pada tahap ini berikutnya krisis dialihkan untuk diarahkan dan dikelola. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Aryansyah Lubis. Saya Aryansyah Lubis akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan untuk mengelola konflik. Yang pertama yakni problem solving. Pendekatan ini disebut juga dengan win-win solution. Dalam model ini, para pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan konflik. Yang kedua ada subordinate goals, yakni pengalihan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi metode pengurangan konflik yang efektif dengan cara mengalihkan perhatian pihak-pihak yang terlibat dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan bersama pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga ada expansion of resource, yakni apabila konflik muncul karena kelangkaan sumber daya, maka untuk memecahkan masalah, diperlukan upaya perluasan sumber daya. Namun, sumber daya organisasi yang terbatas tidak mungkin juga diperluas. Selanjutnya, avoidance. Manajer melakukan penghindaran seolah-olah tidak ada konflik. Tujuannya untuk mengulur waktu dan menunggu lebih banyak informasi guna mengambil tindakan yang tepat. Lalu ada smoothing. Teknik ini menekankan kepentingan bersama atau common interest dan tujuan bersama common goal. Tugas manajer untuk berupaya memperkecil perbedaan di antara kedua belah pihak yang bertikai. Menitik beratkan bahwa jika tidak bekerja sama, maka tujuan organisasi akan terhambat dan jangan sampai berpihak kepada satu kelompok. Lalu ada kompromis. Kompromis merupakan metode pendekatan tradisional, di mana dalam menyelesaikan konflik menggunakan pendekatan tidak ada yang menang atau yang kalah. Sebab masing-masing kelompok memberikan konsesi dan pengorbanan untuk saling memuaskan. Lalu ada authoritative command.
Dasar pendekatannya adalah eksekutif mempunyai wewenang untuk memaksa bawahannya menghentikan konflik. Pendekatan ini sering tidak menjawab isu utama saat itu konflik teratasi, tapi suatu waktu bisa saja muncul. Baik, cukup sekian dari penjelasan kelompok saya mengenai bagaimana manajemen konflik dalam organisasi nirlaba. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian kami. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.